Semangat beraktivitas, salam produktif. Kembali lagi di channel Klasindo Plafon, rajanya PVC. Nah, kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara menentukan berapa lembar plafon PVC sih yang dibutuhkan pada suatu ruangan. Tentu ini menjadi pertanyaan Anda juga kan? Sama seperti pada umumnya, kami menggunakan rumus. Namun rumus ini adalah versi Klasindo Plafon. Jadi bagi Anda yang punya rumus tertentu atau rumus sendiri, bisa dipakai juga. Karena intinya sama, yaitu untuk menentukan berapa banyak plafon PVC yang dibutuhkan untuk suatu ruangan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan juga bunyikan loncengnya agar Anda bisa terus mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang spesifikasi plafon PVC yang dijual di Klasindo Plafon. Karena ini sangat penting, walaupun beberapa merek mempunyai spesifikasi yang sama, namun secara motif terbilang berbeda-beda. Kami ulangi, namun secara motif terbilang berbeda-beda. Maka dari itu, harap diteliti sebelum Anda membeli. Terutama bagi Anda yang sedang membangun atau sedang merenovasi ruangan, lalu sudah memilih motif plafon PVC dan sudah terpasang, tapi tiba-tiba masih kurang dan terpaksa Anda harus membeli di tempat lain jika di tempat sebelumnya sudah habis. Kami informasikan kembali bahwa seringkali setiap produsen plafon PVC punya motif dan warna yang berbeda. Jadi kami sarankan apabila Anda sudah membeli di suatu tempat, maka jika akan membeli motif yang sama, lebih baik datang ke tempat yang sama, jangan ke tempat yang berbeda, karena kemungkinan resikonya lebih besar. Atau jika tidak ada di tempat yang Anda beli sebelumnya, atau tidak ada di tempat yang sama sudah habis, mohon jangan terburu-buru. Loh, kok begitu? Ya, karena setiap distributor plafon PVC punya merek yang berbeda-beda. Contohnya Anda sudah membeli plafon PVC di toko X, ternyata di toko X plafon PVC-nya sudah habis. Otomatis Anda pergi ke toko lain. Jika Anda terburu-buru, maka kemungkinan membeli merek yang berbeda. Setelah sampai rumah, ternyata motif dan warnanya berbeda, tidak sesuai yang Anda harapkan. Walaupun hanya sedikit, namun ini tentu akan membuat Anda kecewa. Baik, kita lanjut. Sebelumnya kita review terlebih dahulu. Jadi plafon PVC yang dijual di Klasindo Plafon salah satunya seperti ini. Nah, ini kami dapat dari Golden. Jadi untuk plafon PVC ini bisa dibilang limit atau terbatas dengan kode BK001. Rata-rata plafon PVC yang dijual di tempat kami mempunyai panjang 4 meter, 5 meter, dan 6 meter dengan ketebalan 7 mm dan lebar sekitar 20 cm. Plafon PVC ini sedikit lebih mahal dari plafon PVC non-limit. Plafon PVC non-limit itu teksturnya lebih glossy, ya. Nah, untuk plafon PVC limit teksturnya lebih dope atau tekstur kayunya lebih menonjol. Kenapa disebut limit dan non-limit? Limit di Klasindo Plafon bisa diartikan produk yang diproduksi akan jarang sekali ditemui karena siklus produksinya tidak begitu sering. Lantas apakah kedepannya produk PVC limit ini tidak akan diproduksi lagi? Jawabannya pasti akan diproduksi lagi, namun tidak begitu sering. Nah, sedangkan untuk non-limit bisa diartikan produk yang diproduksi akan sering dikeluarkan oleh pabrik dan banyak ditemui. Jumlah stoknya pun pasti akan banyak karena siklus produksinya sangat rutin. Bagaimana? Sudah mengerti sampai di sini? Baik, kita lanjut ke cara menghitung plafon PVC. Langkah yang perlu Anda lakukan adalah dengan menghitung luas ruangan yang akan dipasang plafon PVC. Luas ruangannya. Misalnya Anda akan memasang plafon PVC di kamar anak Anda dengan ukuran 3 x 4 meter persegi.
Nah, jadi rumusnya adalah luas ruangan dikali 5 dibagi berapa meter plafon PVC yang dibutuhkan. Kami ulangi, luas ruangan dikali 5 dibagi berapa meter plafon PVC yang dibutuhkan. Baik, kami jelaskan satu-satu ya. Untuk luas ruangan, cara menghitung luas ruangan adalah sebagai berikut. Karena ukuran kamar anak Anda 3 kali 4 meter, jadi kita kalikan ya, 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, ini adalah luas ruangannya. Oke, lalu ke tahap selanjutnya, dari mana angka 5? Angka 5 ini adalah hitungan dari 1 meter atau 100 cm dibagi 20 cm. 20 cm ini adalah lebar plafon PVC yang dijual di kelas Indo Plafon. Angka ini sangat wajib bagi kami untuk menghitung berapa banyak plafon PVC yang dibutuhkan. Namun beda cerita jika lebarnya lebih dari itu ya, maka angka 5 ini tidak wajib. Ya, jika lebarnya 20 cm, maka angka 5 ini wajib untuk ditaruh di dalam rumus. Ya. Oke. Lanjut, lalu berapa meter plafon PVC yang dibutuhkan untuk ruangan 3 kali 4 ya. Nah, karena di kelas Indo Plafon ada yang panjangnya 4 meter, 5 meter dan 6 meter, maka yang dibutuhkan adalah pilih yang panjangnya 4 meter ya. Jangan memilih plafon PVC yang panjangnya melebihi ruangan Anda, karena pasti akan terbuang ya. Beda lagi ceritanya jika ruangannya memang lebih dari 6 meter ya, maka Anda memilih yang 6 meter saja, tidak apa-apa ya. Dan tentu pasti jika terbuang ya, cost-nya yang dikeluarkan akan lebih besar gitu. Baik, kita lanjut. Jadi jika dirumuskan ya, atau jika rumus tersebut digabungkan, maka 3 kali 4 sama dengan 12 ya. 12 dikali 5 sama dengan 60 meter plafon PVC. Kami ulangi, 3 kali 4 sama dengan 12 dikali 5 ya. Jadi sama dengan 60 meter plafon PVC yang dibutuhkan ya. Lalu 60 meter ini dibagi 4. 4 ini dari mana? 4 ini dari 4 meter ya. Tadi kan kita misalnya contohnya untuk ruangan 3 kali 4 ini yang dipilihnya plafon PVC 4 meter saja, jangan melebihi ruangan. Oke, jelas ya. Oke, jadi kita kembali lagi, 3 kali 4 sama dengan 12 dikali 5. Oke, 3 kali 4 sama dengan 12 dikali 5 sama dengan 60 ya, 60 meter plafon PVC. Lalu 60 meter plafon PVC ini dibagi 4 meter ya. 60 bagi 4 sama dengan 15. Nah, jadi yang dibutuhkan untuk ruangan 3 kali 4 meter sekitar kurang lebih 15 plafon PVC. Begitu ya. Sudah mengerti ya? Jika belum mengerti, silakan diulang lagi saja video ini sampai Anda mengerti. Jadi ketika Anda datang ke toko plafon PVC dimanapun, Anda sudah bisa memperhitungkan ya berapa kebutuhan berapa banyak plafon PVC, ataupun secara cost ya, berapa biaya yang akan Anda keluarkan begitu. Baik, jadi itu dia cara menghitung berapa banyak plafon PVC untuk suatu ruangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk konten selanjutnya kami akan jelaskan cara menghitung berapa banyak besi hollow yang dibutuhkan pada suatu ruangan ya. Jadi ini bertahap. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam literasi.